diperkenalkan. Mudah-mudahan Persib juara, Persib juara, ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Sawer, ya. Tapi Persib back to back di juara itu memang harus kita akuin dia layak juara. Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam U23 dalam final Piala AFF 2025 Selasa malam. Dalam laga final Piala AFF U23 2025 yang berlangsung ketat tersebut, Indonesia kalah tipis 1-0 lewat gol tunggal Nguyen Chong Phuong. Gol Vietnam tercipta pada babak pertama melalui situasi kemelut setelah tendangan sudut. Gol tersebut menjadi satu-satunya pembeda dalam pertandingan final antara dua raksasa Asia Tenggara tersebut. Pelatih kepala Gerald Vandenberg menyadari kelemahan timnya dalam urusan penyelesaian akhir dan penciptaan peluang. Ia menyebut bahwa tim sudah mencoba mengubah pendekatan, tetapi efektivitas di depan gawang masih menjadi pekerjaan rumah utama. Saya tidak senang dengan bagaimana kami gagal menempatkan bola lebih awal ke dalam kotak penalti. Itulah kenapa kami ubah dan masukkan pemain depan, ujar Vandenberg. Kami tidak banyak memberi peluang ke Vietnam. Itu hal yang bisa kami banggakan. Tapi kami tetap harus mencari cara bagaimana bisa mencetak lebih banyak gol. Dalam sepak bola, Anda harus mencetak gol. Permainan dan rencana kami sudah oke, tapi kami belum tajam, lanjutnya. Timnas U23 Indonesia akan segera mempersiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada 3-9 September mendatang. Sementara itu, pelatih Western Sydney Wanderers FC Alen Stajcic memberikan tanggapannya soal timnya akan melawan Persib pada pertandingan persahabatan. Pertandingan persahabatan itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 2 Agustus 2025. Western Sydney Wanderers adalah klub Australia yang bermain di A-League, kasta teratas. Alen Stajcic mengaku pihaknya sangat bersyukur diundang ke Indonesia untuk melawan Persib. Kami sangat bersyukur diundang untuk bertanding melawan juara Indonesia 2 kali saat ini di kandang mereka sendiri, kata Stajcic. Pelatih Australia itu tak sabar untuk segera melawan Persib yang menjuara Liga 1 secara beruntun. Ia juga tak sabar bermain dalam atmosfer supporter yang akan ramai memenuhi tribun. Kami menantikan tantangan bermain melawan Persib Bandung dan juga bermain di hadapan supporter tuan rumah mereka yang riuh dan bersemangat, kata Alen Stajcic. Ini akan menjadi pengalaman yang fantastis bagi para pemain kami seiring persiapan kami untuk Piala Australia dan A-League, ujarnya. Lebih lanjut, dirinya mengetahui bahwa sepak bola Indonesia sedang meningkat. Pertandingan melawan Persib diharapkannya juga bisa membangun relasi bagi kedua tim. Sebagai penggemar Socceroos, kami baru-baru ini menyaksikan peningkatan kualitas sepak bola Indonesia dan perkembangan sepak bola yang luar biasa di seluruh negeri, kata Stajcic. Jadi ini akan menjadi momen yang fantastis bagi klub sepak bola kami untuk tidak hanya bersaing dengan Persib, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan mereka untuk membantu membangun fondasi kedua klub kami, ujarnya. Sanggar, tapi sebenarnya penyayang. Kisah haru kehidupan Ramon Tanque hingga dijuluki Tank. Di balik kesuksesan Ramon Tanque, ternyata ada kisah haru yang menyelimuti masa lalunya. Striker anyar Persib Bandung asal Brasil menyebut bahwa masa lalunya dipenuhi dengan kesederhanaan yang beririsan dengan kemiskinan. Ramon Tanque mengaku dirinya berasal dari keluarga serba kekurangan. Ramon merupakan satu-satunya anak laki-laki di keluarganya, sehingga ia menjadi tulang punggung setelah sang ayah meninggal dunia. Kini hanya memiliki ibu dan 3 orang saudara perempuan. Tanggung jawab menghidupi keluarga menjadi alasan Ramon Tanque bersungguh-sungguh dalam bermain bola hingga sukses abroad seperti sekarang. Aku tidak punya ayah, aku punya ibu, aku punya 3 saudara perempuan, aku punya pacar, aku menyukainya, aku mencintai ibuku, saudara-saudara perempuanku, pacarku, ya, ujar Ramon Tanque. Ramon Tanque kemudian menceritakan kehidupannya saat di Brasil, yang berawal dari keluarga kekurangan,
Menurutnya, di Brasil, setiap orang memiliki kesulitan tertentu ketika masih muda. Ketika berasal dari keluarga sederhana, keluarga yang tidak punya banyak uang, dan ingin menjadi pemain untuk menghidupi keluarga, ibu. Jadi, hampir setiap pemain di Brasil memiliki impian untuk menghidupi keluarga mereka. Dan itu juga berlaku bagi saya, bisa menghidupi keluarga saya dengan lebih baik, ujarnya. Sebagai seorang penyerang, Ramon Tanque mengungkap karakteristiknya adalah kecepatan dan kekuatan. Saya selalu berusaha mencetak gol, mencetak banyak gol, dan juga membantu tim secara individu. Ya begitulah karakteristik saya, ucapnya. Saking cepat dan kuatnya sebagai striker, Ramon Tanque sampai dijuluki Tanque. Julukan saya, Tanque, Tank, bukanlah nama saya, melainkan julukan saya. Julukan ini berasal dari karakteristik saya yang kuat, cepat, dan selalu berjuang merebut bola, berjuang. Itulah sebabnya julukan Tank muncul, ujarnya. Bagi Ramon Tanque, tekanan sebenarnya adalah ketika seseorang tak punya apapun di rumah untuk menafkahi keluarganya. Saya rasa tidak ada tekanan. Saya pikir setiap pemain yang bermimpi menjadi pemain sepak bola memimpikan ini. Para penggemar, atmosfernya, saya pikir tekanan adalah ketika Anda tidak punya apapun di rumah untuk menafkahi keluarga. Jika Anda punya anak Anda lapar, dan Anda tidak mampu memberinya makan, saya pikir itulah tekanan, katanya. Sementara itu, Agustus nanti Persib kembali mengadakan acara meriah yang bisa didatangi para penggemarnya, Bobotoh. Acara ini dilaksanakan dalam rangka penyambutan musim baru. Jika tertarik ikut acara ini, maka harga tiket launching Persib penting diketahui. Harga tiket acara ini pun dibanderol dengan harga yang variatif. Tergantung kategori yang dipilih, mulai dari VIP hingga reguler. Seperti klub-klub sepak bola lainnya, Persib Bandung akan meluncurkan nama-nama pemain, pelatih, jersey, hingga sponsor. Kini, akan lebih banyak bobotoh yang bisa tertampung untuk menyaksikan kemeriahan acara di Stadion GBLA, Kota Bandung. Terlebih, Persib Bandung juga akan mendatangkan tim asal Australia, Western Sydney Wanderers FC, sebagai lawan laga persahabatan. Sebagai informasi, Western Sydney Wanderers FC adalah klub elit yang pernah menjuarai Liga Champions Asia pada 2014. Berita lainnya, alasan Gerald van den Burg dicopot dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025 menjadi pertanyaan pencinta sepak bola tanah air. Menir asal Belanda itu ternyata fokus di tugas yang lebih berat. Gerald mengungkapkan PSSI menugaskannya untuk menyiapkan kualifikasi Piala Asia U23 2026, sebab ajang itu dianggap lebih penting untuk kemajuan tim nasional kelompok umur. Untuk SEA Games, saya diberitahu bahwa itu bukan turnamen yang akan saya tangani langsung, tapi saya akan menangani turnamen kualifikasi Piala Asia U23 berikutnya, ujar Gerald. SEA Games bukan tugas saya, itu keputusan yang sudah diambil dan saya tidak masalah dengan itu, tambahnya. Timnas U23 akan berlaga di grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau dalam kualifikasi yang digelar 19 September 2025 di Indonesia. Bermain di kandang sendiri menjadi modal penting bagi skuad Garuda Muda untuk tampil maksimal dan mengejar tiket ke putaran final. Gerald menegaskan bahwa fokusnya kini adalah membangun fondasi kuat untuk menghadapi lawan-lawan berat di level Asia. Saya akan mencoba memenanginya, meraih hasil maksimal, tegasnya. Back to back di juara itu memang harus kita akuin dia lain juga. Lu yakin ngomong begini? Yakin, kenapa? Fakta. Terjadi mania. Enggak, bukan. Komen yang disangkanya gua gini, gua selalu berbicara fakta dengan point of view gue. Dia punya kedalaman squad bagus.